setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2020, diangkat dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta rohani. Paulus mengatakan bahwa ia memiliki suatu harta rohani yang luar biasa, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus, yang harus Paulus beritakan kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan itu. Walaupun harta rohani tersebut tidak ternilai dengan apapun juga, namun harta rohani tersebut tidak ditempatkan pada wadah yang bagus dan mahal, melainkan ditempatkan di tempat yang sederhana, pada bejana tanah liat. Yang dimaksud Paulus dalam hal ini adalah bahwa keselamatan yang luar biasa berharga itu dipercayakan kepadanya. Dia adalah seorang yang biasa, justru memiliki masa lalu yang kelam sebagai penganiaya jemaat mula-mula. Namun Paulus menyatakan bahwa ketika Tuhan memilih Paulus untuk menjadikan keselamatan bagi bangsa-bangsa, hal tersebut hanya dapat terjadi karena anugerah dari Tuhan semata. Hanya karena anugerah Tuhan saja Paulus diberikan kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Allah telah memilih untuk menyimpan harta Injil tentang Kristus itu di dalam bejana sederhana, yaitu dalam diri pengikutnya. Harta itu bukanlah untuk disembunyikan, tetapi untuk dibagikan melalui kesaksian. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus menceritakan tantangan yang dialaminya dalam memberitakan Injil, yaitu ditindas, dianiaya, dihempaskan, bahkan kadang habis akal untuk menghadapinya. Akan tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Paulus dan juga kepada orang-orang percaya, sehingga mereka pun dapat melewati tantangan demi tantangan yang terjadi karena kuat kuasa Tuhan. Jadi ketika Injil bisa berjalan hingga ke semua daerah, itu bukanlah karena kekuatan manusia, melainkan hanya karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri manusia yang lemah itu. Dan itulah yang disaksikan Rasul Paulus pagi ini melalui renungan firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kita? Mungkinkah ada dari kita yang masih menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja?
Hal tersebut berarti kita tidak menyadari potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan telah meletakkan harta rohani di dalam diri kita. Tuhan pun telah memberikan kita karunia dan talenta yang dapat kita gunakan untuk melayani Tuhan. Sebagaimana manusia kita ini penuh kelemahan, tapi jika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, Ia sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Keberadaan kita tidak lebih dari bejana tanah liat yang mudah sekali retak, cacat, dan mudah pecah. Tetapi bila kita benar-benar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan Sang Pencipta, Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendak dari rencananya. Sebab biarpun kita ini lemah, kita kuat karena Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih jika saat ini kami diingatkan bahwa Engkau senantiasa berkarya di dalam hidup kami dengan segala kelemahan kami. Engkau sanggupkan mengubahkan menjadi kekuatan di dalam diri kami. Bentuklah hidup kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang yang kami temui di dalam hidup kami. Ingatkan kami kembali untuk boleh mempergunakan segala potensi yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami, untuk dapat kami pergunakan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu hari ini, kiranya Tuhan berkati menjadi saluran berkat-Mu, dan buat jemaat-Mu yang sedang lemah tubuhnya karena sakit penyakit yang diderita, sembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat dipulihkan dengan tangan pengasihan-Mu, dan yakinkan mereka Engkau senantiasa memperhatikan hidup mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.